Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mohon maaf ini baru bergabung. Agak jauh tadi Jumatannya. Hmm, mudah-mudahan semuanya Belum telat kok sehat. Ustaz. Amin. Bunda Yanti sehat ya? Alhamdulillah pinggangnya sakit kerada-rada. Oh, iya. Mm-mm. Maklum sudah uzur. Iya, mudah-mudahan Semangat. apa namanya? Mudah-mudahan eh, menjadi penggugur dosa. Amin ya Allah ya Rabbal Insya alamin. Allah. Eh, Bunda Toti sehat ya? Dia cerah, dia wajahnya ceria. Alhamdulillah sehat Masya Ustaz. Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ini Bunda Kayaknya Tot. udah lulus huruf-huruf ini, makanya cerah ya. Wah, iya kayak saya ngulang nulis Ustaz. Semangat Pak Bu. Burhan sehat, Pak Burhan? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah baru bertemu ya kita ya. Iya. Tapi Masya saya pengikut Allah. lama Ustadz Oh di di TikTok di TikTok atas nama. tahun 2021. Oh, iya ingat sih. Cuman nggak kelihatan wajahnya kan ya kalau di Iya. di TikTok. Masya Allah. Salam kenal ya Pak Burhan ya. Asal Salam dari kenal mana Pak Ustadz. Burhan? Siap Ustadz. Asal dari Oh saya Jakarta Timur Ustadz. Jakarta Timur. Masya Allah. Tabarakallah. Baik. Usia berapa Pak Burhan? Udah berumur Ustadz 40 tahun. Udah udah berumur. Masya Jauh banget Allah. sama saya, Pak. Iya. Ini Jadi sudah satu berumur semua tahun. Pak. Alhamdulillah. Tapi kalau dilihat wajahnya Pak Burhan masih kayak 17,5 gitu. Alhamdulillah. Setengah tuh. Baik, setengah. Ya, setengahnya Baik, itu ini ya. yang lain belum hadir ya. Yang lain, oh iya ada nih. Bunda Ade sehat, Bunda Ade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Batuk dikit. Oh iya, Bu Irma nih sudah biasanya hadir ya. belakangan Bu Irma. Iya, Bu Irma biasanya belakangan. Giska sudah ada belum Giska? Oh belum ada kayaknya. Belum ada ya. Baik, nggak apa-apa kita mulai dulu. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il Qur'ani ma muhibbihi amma ba'du. Para peserta sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya di dalam siaran langsung kita. Dipastikan gambar dan suara saya jelas ya, teman-teman. Jelas Ustaz. Jelas Jelas ya. Ustaz. Cuman kadang Alhamdulillah. suaranya putus-putus. Oh, gitu. Sinyal saya mungkin. Ya, kayak Iya ini kayak kamu. kalau dilihat Bunda Toti sinyalnya merah ya, merah kuning. Mm-mm. Ya, ya mudah-mudahan diberikan kelancaran ya selama materi. Baik, saya sampaikan kabar duka kembali ya bahwa bukunya ternyata dari percetakannya belum juga selesai sampai hari ini. Tapi kami berikan deadline hari ini ya agar bisa dikirim gitu karena kalau Sabtu Minggu kan agak sulit juga gitu. Insya Allah hari ini selesai dan kalau sudah Oke. selesai kita langsung kirim ya. Mohon maaf sekali lagi. Baik, kita lanjutkan di materinya ya teman-teman sekalian. Untuk huruf-huruf yang belum terkoreksi, insya Allah nanti sekalian setelah ini saya akan koreksi ya. Kemarin kita sampai di panduan yang ke BTW sudah tahu ya hasil dari jawaban soalnya masing-masing. Sambil mengulang kita coba lihat dulu ya. Sudah Ustaz. Ada jebakan Iya. Batman. Iya, Sambil kejebak-jebak mengulang. saya mah. Kayaknya. Jebak-jebak.
Nomor Baik, 12 sama 15. ntar saya coba buka dulu. Kemarin di hmm, oke, hasil ujian. Formulir. Oke, ini dia. Saya share. Ya. Oh, ini formatnya. Ada 7 jawaban. Pertanyaan yang terlewatkan ada juga. Baik, isti'adzah. Yang pertama sudah nampak ya di layar teman-teman ya. Yang pertama Kecil ada sekali. isti'adzah. Kecil sekali ya. Nah, isti'adzah berarti ada 7 jawaban yang benar dari 7 peserta. Berarti ini semuanya benar ya. Isti'adzah itu adalah Semua. memohon perlindungan. Jawabannya B. Poinnya 10. Nah, jadi kalau betul semua itu sebetulnya poinnya 200 ya teman-teman. Nah, betul Berarti semua saya salah poinnya 200. Perintah membaca istiadah sebelum membaca Al-Quran terdapat dalam ada nih yang menjawab surat Al-Baqarah satu orang. Surat Al-Baqarah ayat 1 berarti alif lam mim ya. Itu kan tidak ada artinya. Ada di surat An-Nahl ayat 98. Yang betul adalah C gitu. Yang ketiga, lafaz istiadah yang paling umum dibaca. Ini betul semua nih. Assalamualaikum, Ustaz. Maaf, saya terlambat. Waalaikumsalam. Ya, silakan Baru Bunda sampai Irma. rumah. Selamat bergabung ya, Bunda Irma, Bunda Ya, siap. Giska, selamat bergabung. Kita masih membahas Nggak soal. apa-apa. Membahas soal yang kemarin. Terus basmalah tidak dibaca ketika memulai surat At-Taubah. Iya, basmalah tidak dibaca ketika memulai surat At-Taubah. Tapi ada yang jawab Al-Ikhlas nih. Enggak boleh enggak boleh baca basmalah ketika surat Al-Ikhlas katanya. Iya, mungkin lagi lapar ya. Ya, At-Taubah yang betul ya. Poin D. Membaca istiadah, basmalah dan awal surat secara terpisah semuanya disebut ini betul semua ya. Qat'ul jam'i, qat'ul jami semuanya dipisah gitu. Betul ya. Qat'u itu artinya kotok, putus. Jami itu artinya semuanya. Makanya masjid jami itu artinya jamaah, perkumpulan itu. Jadi diputus semuanya. Qat'u al-jami'. Cara membaca menyambungkan istiadah, basmalah dan awal surat tanpa henti. Nah, ini sebaliknya ya. B yang betul. Waslul al-jami'. Artinya wasol itu ya wasol, jami itu artinya semuanya gitu. Jadi semuanya diwasol. Ini semuanya benar. 7 orang dari benar semua gitu. Nomor 7 jumlah huruf hijaiyah menurut Imam At-Tibi. Ya, ini bisa dilihat di buku juga. Tapi ada yang menjawab 28 huruf. Ya, satu orang. Dan yang betul adalah 29 huruf menurut Imam At-Tibi. Termasuk dengan lam alif. Ya, Hamzah dan lam alif. Poin D ya yang betul. Terus yang nomor 8 harokat yang menghasilkan bunyi vokal I. Betul kasroh ya. Ada yang menjawab fathah. Iya. Ada yang menjawab fathah tapi yang betul kasroh. Ada 6 jawaban yang kasroh. Atau mungkin ini yang satu orang lagi nyoba mungkin kemarin lagi ngetes ya. Karena kan kita 6 orang ya. Yang 6 orang ini benar, yang satu orang salah. Saya tuh kayaknya udah emang salah itu saya. Pas udah kekirim lah. Ya udah telanjut kayaknya saya deh. Nyatu kayaknya. Nggak apa-apa. Mungkin lagi khilaf gitu ya. Masya Allah. Tanda tasdid menunjukkan bahwa huruf tersebut dibaca. Ada yang jawab dengung nih. Ya, kalau dengung kan domah ya. Double 2 kali. Jadi tanda tasdid itu dibaca karena hurufnya double. C. Gitu.
Terus nomor 10 tanda tanwin adalah ya tambahan bunyi nun sukun atau an in un. Jadi tanwin itu tambahan bunyi nun sukun. Ini benar semua. An in un. Berikut ini yang tidak dibenarkan dalam menyambung bacaan antara dua surat. Yang tidak dibenarkan. Nah, ini betul semua juga. Ya, nomor 11. Dan ini nomor 11 ke nomor 15 ini poinnya 20. Jadi lebih besar. Iya. 20 itu ya. Ya, karena dinilai susah ya, Ustaz? lebih bolak-balik suratnya gitu. Yang tidak dibenarkan dalam menyambung bacaan antara dua surat, menyambung akhir surat dengan basmalah lalu berhenti dan langsung membaca awal surat. Nah, ini betul. Ya, seperti kemarin min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Terus qul huwallahu ahad. Nah, nomor 12 cara membaca dengan memisahkan isti'adzah kemudian menyambung basmalah dengan awal surat disebut. Nah, ini kan membaca isti'adzah dipisahkan. Yang kedua disambung berarti waslu asani bisalis. Ya, waslu asani itu artinya wasol yang kedua dengan yang ketiga. Itu bisalis itu asalis itu kan salasah tiga. Wasol yang kedua dengan yang ketiga. Berarti yang pertama diputus. Tuh, ini tiga jawaban apa yang betul cuman 3. Yang C ya, jawabannya yang C. Waslu asani bisalis. Tapi cuma 3 orang nih yang betul nih. Yang lainnya tersesat. Soalnya lihat di PDF kayaknya agak beda ya. Agak beda ya. Ustaz, jebakan Ustaz itu. Jebakan ya. Coba nanti saya cek lagi PDF bukunya. Iya. Yang waslu asani bisani itu nggak ada Ustaz di PDF. Yang waslu asani bisalis ada nggak? Coba lihat. Ya, kalau bisalis ada. Di buku ada yang buku. Di buku di PDF ada kok. Ini maksudnya agak kurang tepat gitu Ustaz maksudnya. Tapi ini Enggak pas. Oh iya, ini memang pas kalau untuk menyambung antara dua surat memang saya nggak cantumkan ya bahasa Arabnya. Iya Ustaz. Tapi ini luar biasa berarti yang jawab betul nih. Ya, harusnya saya pakai jawaban pakai soal yang bahasa Indonesia nih ABC-nya. Tapi nggak apa-apa. Ya, berarti kan kalau ini salah berarti salah 1 ya, masih 9. Masih 9 nilainya berarti. Masih 90. Beneran aja Ustaz, bener. Iya. 20. Oh iya, berarti 200. Berarti ya 190 kan ya. Tanda sukun diambil dari kepala huruf kho yang berasal dari kata khofif yang berarti ringan. Maksud ringan di sini adalah tidak memiliki harokat dan tidak dipanjangkan. Itu sukun. Sukun itu nggak mungkin panjang dan sukun itu nggak mungkin berharokat gitu. Makanya disebut khofif, ringan. Ini 6 orang jawaban benar. Ya. Yang dimaksud dengan itmam al-harokat adalah C ya, betul. Ini 7 orangnya benar. Menyempurnakan bunyi harokat tanpa dikurangi dan tanpa berlebihan. Gitu. C jawabannya. Terus nomor 15 pertanyaan yang benar tentang tanwin adalah, nah di sini ada jawaban enggak nih? Enggak ada Tanwin jawabannya Ustaz. sama dengan tasdid. Nah, salah. Tanwin adalah huruf tambahan alif dalam Al-Quran. Salah. Tanwin menghasilkan tambahan bunyi nun sukun pada akhir kata. Nun sukun pada akhir kata. Salah. Tanwin hanya terdapat pada huruf yang diwakafkan. Salah juga. Gitu. Jadi ini salah semua. Tapi pilihan salah semuanya nggak ada ya di sini ya. Iya, jebakan juga itu Ustaz. Ya, jadi teman-teman jawabnya yang mana? Biasanya. Ini yang C kebanyakan ya. Tanwin menghasilkan tambahan bunyi nun sukun pada akhir kata. Tapi yang paling mendekati sih ini, iya. Yang paling mendekati sih ini. Ya.
Karena tanwin kan hanya pada akhir kata dan juga tanwin memang tambahan bunyi nun sukun gitu. Iya, saya anggap Iya, bener aja benar, ini harus yang C. bisa. Nanti saya rubah Berarti settingan saya formnya. 200. Ya, ada yang 200 di sini nilainya. Nah, nanti kita Kalau lihat Saya ya. 200. 200 saya. Ini yang betul C ya. Keren. Jadi ini yang betul C. Yang nomor Kalau saya 15. betul berarti saya Ah, 200. Siap, Masya Allah, tabarakallah. Baik ya. Itu soalnya sekaligus kita mengulang. Baik, kita lanjut masuk ke materinya. Nanti di tugas panduan keempat sampai selanjutnya itu ada soal yang pengulangan ya teman-teman. Jadi paling 1 atau 2 soal pengulangan selain soal yang materi pada hari itu gitu. Nah, hari ini kan Zoom, terus besok kita lanjutkan ke soalnya. Nah, hari Minggu libur full tuh. Tidak ada soal, kecuali setoran huruf, Sabtu, boleh. Kecuali setoran huruf. Sabtu libur, Ustaz. Sabtu Zoom-nya libur, tapi tugasnya tetap. Karena berdasarkan tugas di hari Jumat kan gitu ya. Materi di hari Jumat, tugasnya di hari Sabtu. Terus Ahadnya libur full, kecuali setoran huruf, boleh. Terus Senin Zoom lagi. Begitu. Lanjutkan materi lagi. Baik, hari ini targetnya di 1 panduan saja. Di panduan 4 ya, ini tentang makharijul huruf karena cukup banyak ya. Tapi mudah-mudahan bisa lanjut ke sifatul huruf. Panduan 5. Huruf hijaiyah, oh iya, panduan 5 ya. Maaf. Panduan 5. Panduan 5 makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf-huruf ya. Makhraj artinya tempat keluarnya sesuatu. Makhraj itu tempat keluarnya sesuatu. Lawang pintu itu juga disebut makhraj. Makhraj, makanya kata perintahnya ukhruj gitu ya. Kata perintahnya tuh ukhruj. Kalau muka saya nampak nggak Materinya teman-teman? Enggak, Ustadz, mukanya enggak nampak. Oh, pantesan. Ada Zoom doang. nampak. Bentar kita Itunya coba. juga Tulisannya Zoom PDF-nya doang, nggak Ustaz, nampak. ada tulisan. Coba kameranya saya liatin dulu. Jangan-jangan takut kameranya dengan wajah saya nih. Iya. Dari tadi Apa ini ya? Bentar ya teman-teman. Lihat. Allah, aminnya gede banget. Apa? 1, Baik. 2, 3. Oh, ini mah memang nggak mau kayaknya. Oh, ini nih bisa Allah, nih. anginnya gede banget Ustaz di Gitu. sini. Ya, di sini juga besar. Udah Bun. ada. Masya Allah. Ada ya wajah saya ya. Serem. Baik. Ada Alhamdulillah. Ustaz. Kita lanjutkan. Makharijul huruf. Makhraj itu artinya tempat keluarnya sesuatu. Apapun itu yang menjadi tempat keluar, yaitu makhraj namanya. Ya, makhraj bagi penumpang bis ya makhrajnya ya pintu bis gitu. Nah, itu tempat keluarnya. Bagi air yang ditoren ya makhrajnya ya kerannya itu gitu. Itu Enggak ada artinya makhraj. tulisannya, Ustaz. Nggak ada tulisannya? Nggak Iya. nampak? Kelihatan Nggak ada sedikit. dong. Oh, kenapa lagi nih? Airnya nggak ada. Cuma zoom aja. Slide-nya nggak ada. Oh, memang belum Tulisannya saya. cuma Zoom Masya doang. Allah. Ini kali ya. Udah Sekarang nggak apa-apa, gimana Ustaz. teman-teman? Sekarang ada gak? Mana? Udah, Ustaz. Ada, Ada Ustaz. ya? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita lanjut. Bentar ya. Ada ya, kertasnya ada ya, kelihatan ya. Kelihatan, Ustaz. Ada. Baik, kita lanjut. Sedangkan makharij itu jamak ya. Makharij itu makhraj. Jadi
uh, untuk menegaskan bahwa kalimat itu banyak gitu ya, plural gitu. Jama dari makhraj yang bermakna tempat-tempat keluarnya sesuatu. Makhraj itu untuk satu huruf, makhraj itu untuk 3 huruf atau lebih. Misalkan apa makhrijnya huruf ya, huruf ba, huruf ta misalkan. Tapi kalau kita mau bertanya doang apa makhrajnya huruf ba, nah itu betul. Tapi kalau mau bertanya tentang makhraj huruf yang 4 misalkan apa makhrijnya huruf ya, huruf ta, huruf sa misalkan. Nah itu jadi makhraj itu makhraj itu banyak. Maka pelajaran ini akan membahas tempat-tempat keluarnya huruf hijaiyah yang 28. Kenapa? Kemarin kan ada 29. Kita bahas cuma 28 karena yang satu kan huruf mad yaitu alif ya. Nah, dengan bertujuan agar dapat membedakan pengucapan satu huruf dengan huruf yang lainnya. 2 cara mengetahui tempat keluarnya huruf. Ya, yang pertama cara mensukunkan huruf dengan menambahkan huruf berharokat sebelumnya. Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa ketika huruf yang sukun, ketika huruf sukun, maka huruf itu sedang berada di makhrajnya, gitu ya. Jadi ketika kita menemukan huruf sukun, maka huruf itu bibir kita posisinya sedang ada di makhrajnya. Misalkan huruf ba. Huruf ba kan makhrajnya itu kan ab. Ab. Kalau kita sukunkan ab, maka si bibir itu sedang menempel ke bibir atas, menempel ke bibir bawah, artinya makhraj huruf ba. Ab gitu ya, tanpa qalqalah tentunya. Ab kalau sedang mencontohkan. Misalkan lagi huruf am huruf mim, am tuh. Jadi si sukun si makhraj mim itu sedang menempel di makhrajnya karena sedang disukunkan. Jadi kalau ingin mencari makhraj huruf itu di mana, disukunkan aja huruf tersebut. Nah, misalkan juga huruf apa lagi? Huruf lam misalkan. Al. Nah, coba sambil diucapkan al. Nah, ya kan? Jadi si ujung lidah tuh kan posisinya di gusi gigi seri atas kan ya. Nah, itu berarti makhraj huruf lam. Jadi cara mengetahui nanti kalau ada soal tapi nggak boleh lihat ini misalkan. Soal tapi nggak boleh lihat buku misalkan. Sedangkan kita secara teori belum hafal makhraj itu dari mana. Nah, maka salah satu cara cari jawabannya adalah disukunkan dulu hurufnya. Ditambah sebelumnya harokat, huruf berharokat. Misalkan di mana huruf dod misalkan. Ya kita coba di ini aja disukunkan aja dulu. Oh berarti huruf dod itu di tepi lidah, di pinggir lidah. Nah, yang bertemu dengan gigi seri atas, gigi geraham atas. Oh. Ya. Itu cara kalau nanti lagi latihan atau soal atau ujian tentang makhrijul huruf. Ya, cara mencarinya seperti itu. Yang kedua dengan cara mentasydidkan huruf. Ya ini juga sama kan sukun huruf tasydid itu adalah huruf sukun dan huruf hidup yang double. Ya, misalkan abba amma. Nah pas tasydidnya pas nah itu makhrajnya. Mim adalah syafatan 2 bibir. Allah tuh ujung lidah ketemu dengan gusi gigi seri atas. Allah tuh. Itu cara mengetahui tempat keluarnya satu huruf. Ya, cara mengetahui tempat keluarnya satu. Tinggal disukunkan atau ditasydidkan. Gitu. Coba teman-teman, di mana keluar huruf fa? Coba huruf fa keluarnya dari mana? Coba disukunkan dulu. Disukunkan dan diharokati. Bibir bibir bawah. Berarti bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Bibir bawah bertemu dengan ujung gigi seri atas. Itu makhraj huruf fa. Karena kita sudah mengetahui cara mencari makhraj itu disukunkan huruf. Oke. Jumlah makhrijul huruf secara garis besar ada 5. Jadi organ
yang di mana keluar huruf-huruf itu ada 5 organ gitu ya. Ada 5 bagian tubuh. Dan jika diperinci ada 17. Ini dirincikan lagi ada 17. Nah, ini dia gambarnya ya. Ini organ semua, organ tubuh kita ya, bukan organ ya, apa ya, bagian lah, bagian-bagian tubuh kita yang bisa mengeluarkan huruf itu cuma 5. 5 bagian. Yang pertama di tenggorokan. Di tenggorokan ini ada namanya al-halaq ya, namanya al-halaq atau rongga mulut dulu deh, nomor 1 nih. Nomor 1 namanya al-jauf, artinya rongga mulut. Nah, ini panahnya ke sini. Panahnya ke sini berarti ini adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi yang dinamakan al-jauf itu ini dari sini. Makhraj terpanjang itu al-jauf. Karena dari mulai rongga tenggorokan sampai rongga mulut ke sini. Ya. Itu al-jauf. Ya. 1 ya. Makhrajnya ada 3, hurufnya ada 3. Ini nomor 1 itu bukan ini ya teman-teman. Jadi artinya 1 makhraj. 1 makhraj ada 3 huruf mad. Ya, rongga mulut atau rongga tenggorokan. Yang kedua ada al-halaq, ada 3 huruf. Ya, ada 3 huruf. Mohon maaf ini harusnya ada 3 makhraj ya. Ada 3 makhraj. Nanti insya Allah diperbaiki. Yang ketiga adalah al-lisan. Lidah ada 18 huruf. Yang keempat adalah asy-syafatan. Itu ada 4 huruf. Yang keempat ada yang ketiga mana yang ketiga? Yang ketiga ada yang kelima ada gunnah ya. Ada al-khayshum. Ya ini. Ini diganti harusnya ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Ini ada 3 huruf, ini ada 6 huruf, 18 huruf, 4 huruf. Ya. Gunnah itu hanya untuk sifat gunnah saja, tidak ada hurufnya. Tidak ada makhraj dari hidung. Tapi makhraj dari hidung itu untuk sifat gitu. Tidak ada hurufnya yang rinci tapi untuk sifat. Adapun hurufnya yang memiliki sifat gunnah adalah mim dan nun. Tapi mim dan nun bukan makhrajnya di hidung, tapi hanya sifat gunnahnya saja gitu ya. Nanti kita akan perinci di bawah. Nah, ini tabelnya, tabel rinciannya. Tabel jumlah makhrijul huruf secara umum dan perinciannya. Rongga tenggorokan dan rongga mulut namanya al-jauf. Ini ada 1 makhraj. Ya, 1 makhraj yaitu huruf mad. Rongga tenggorokan atau al-halaq ini ada 3 makhraj ya, dibagi menjadi 6 huruf. Rongga lisan atau lidah, al-lisan ini adalah 10 makhraj dibagi 18 huruf ya. 2 bibir ada syafatan, 2 makhraj dibagi 4 huruf. Rongga hidung al-khayshum 1 makhraj aja, cuman sifat gunnah. Dan jumlahnya ada 17 makhraj. Kalau kita hitung ini ada 28 huruf. 6 tambah 4 10 tambah 18 28 ya. Dan ini makhrajnya 1 tambah 3 jadi 4 tambah 10 jadi 14 tambah 2 jadi 16 tambah 1 jadi 17. Ini yang disebut 17 makhraj. Ya. Ini yang disebut 5 makhraj bagian sini, bagian makhraj umum. Ini rincian 17 makhraj. Gitu. Jadi yang paling banyak tuh makhraj di mana? Di al-lisan tuh. Al-lisan tuh ada 10 makhraj. Al-lisan tuh ada 10 makhraj. Ada 18 huruf, ada 10 makhraj. Al-lisan tuh 1 di pangkal, ada makhraj pangkal, makhraj tepi, makhraj tengah, makhraj ujung. Ujungnya tuh ada nempel kemana, nanti yang 10 makhraj ini. Ya, ada 18 huruf. Ini rinciannya ya, sering kita ulang-ulang di materi-materi sebelumnya atau di TikTok ya, sering kita ulang-ulang juga. Rincian 17 huruf, 17 makhrijul huruf. Yang pertama al-jauf. Al-jauf tadi ada 1 makhraj saja, yakni huruf mad. Semua huruf mad keluar dari 1 makhraj dalam al-jauf.
Ya, yakni huruf alif yang didahului oleh harokat fathah, huruf ya sukun yang didahului oleh harokat dhammah, huruf waw yang didahului oleh harokat fathah. Nah, contohnya a, i, u, tuh. A, i, u. Mana yang keluar dari yang dimaksud keluar dari al-jaufnya adalah bunyi panjangnya. Kalau hamzahnya ini bukan hamzahnya ya, yang keluar dari al-jauf itu bukan hamzahnya, tapi bunyi panjangnya. Ya. I, u. Misalkan kalau kebetulan ini huruf hamzah jadi a, i, u. Nah, ini adalah huruf mad. Semuanya keluar dari al-jauf. Al-jauf itu dari sini. Ini ada tandanya kalau di gambarnya. Dari sini, dari sini ke sini. Ya. Dari sini ke sini. Al-jauf. Ya, dari sini ke sini. Dipastikan berarti kalau huruf mad keluarnya dari al-jauf jangan sampai keluar dari hidung. Ya, jangan sampai salah alamat malah ke sini nih, ke khayshum. Ini sering terjadi. Misalkan Maliki yaumiddin. Kan ada mad tuh. Di. Nah, seringkali Maliki yaumiddin ke hidung. Din. Nah, itu tidak tepat. Ya, tidak tepat. Makanya pentingnya belajar makharijul huruf wabil khusus rongga tenggorokan itu biar semua huruf mad termasuk panjangnya itu mengalirnya di rongga mulut bukan ke hidung karena al-jauf rongga mulut. Contoh lagi waladdallin bo. Nah, alirannya ke sini bo kan itu mad ya, panjang. Bo. Jangan sampai waladdo. Nah, ke hidung bo gitu ya. Nah, itu diperhatikan. Tuh. Coba saya ingin semuanya untuk secara secara bergiliran membaca nuhiha. Kan ini ya. Apa namanya? Latihannya. Bukan tapi kalau nunnya ada ini. Ada gunnah, tapi kalau panjangnya tidak. Nuhiha. Coba Pak Burhan. Nuhiha. Ya. Nuhiha. Nuhiha. Coba sekali lagi. Nuhiha. Coba Bunda Ade. Nuhiha. Bunda Yanti. Nuhiha. Bunda Irma. Nuhiha. Bunda Toti. Nuhiha. Ya, Giska. Nuhiha. Jangan sampai kita masukkan ke hidung. Jangan sampai nuhiha misalkan ya. Nuhiha. Nanti ini bisa kedeteksi di huruf ya nanti. Ada latihan setoran hurufnya. Gitu. Itu yang makhraj yang pertama. Ini belum teknis, belum latihan secara ini ya, belum latihan secara fokus. Jadi ini hanya perkenalan saja. Contohnya i, u, dan ini ingat-ingat karena erat kaitannya dengan materi mad nanti supaya cepat. Jadi huruf mad itu hukum mad yang sekitar ada 21-an itu membahas tentang ini huruf-huruf mad. Yang kedua, makhraj umumnya adalah al-halaq. Al-halaq makhraj rinciannya ada 3. Adapun hurufnya ada 6. Ya, hurufnya ada 6. Ini hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Dibagi ke dalam 3 makhraj rinci. Ya, yakni tenggorokan bagian bawah ada huruf hamzah, huruf ha,
Kalau tenggorokan bagian tengah ada huruf ain, huruf ha, dan tenggorokan bagian ujung atau bagian atas ghain dan kho. Nah, di sini gambarnya. Iya, ini tenggorokan bagian ini tenggorokan bagian pangkal. Pangkal itu kalau di makhraj itu yang paling jauh ya teman-teman, yang paling jauh dari bibir gitu. Sebut pangkal. Makanya di sini juga pangkal lidah. Di sini ujung lidah. Ini permulaan. Pangkal tenggorokan, ya, tengah tenggorokan, ujung tenggorokan. Pangkal tenggorokan ada huruf hamzah dan huruf ha, huruf ain dan huruf ha di tengah, huruf kho dan huruf ghain di ujung tenggorokan, ya. Nah, terus ini latihannya. A, I, U, A, ha, hi, hu, ah. Nah, a, i, u, a, ha, hi, hu, ah. Nah, di sini di tengah, ya, di tengah. Kalau laki-laki ada jakun, ya, di sekitaran situ, di atas jakun sedikit. Ya, ini untuk huruf ain dan huruf ha. Terus untuk ghain dan huruf kho di ujung. Kho, khi, khu, akh, gho, ghi, gu, al. Nah, ini kita akan latih satu-satu ya. Makhraj dari ketiga huruf, keenam huruf ini. Saya tunjuk secara random saja. Silakan dibaca ya yang ini nih. Yang ini. Untuk Bunda Toti silakan. Bentar, saya gedein dulu. Keenam hurufnya dibaca. Boleh. Iya. I, U, A, ha, hi, hu, ah. A, I, U, A. Tidak dipanjangkan. A, I, U, A. A, I, U, A. Ha, hi, hu, ah. Ya, sekali lagi dalam huruf ain. Ini lagi kumat lagi. Masuk hidung. Ya Allah. Ya, silakan. silakan. Maaf. Ai, u, a. Ha, hi, hu, ah. A-nya masih masuk hidung ya, Ustaz? Masih masuk hidung, tapi nanti sampai lulus. Untuk koreksi mendalamnya di Japrian itu ya, Bunda Toti ya. Hi, hu, ah. Ri, hu, al. Ya, sudah tepat ya di makhrajnya ya. Kalau apa namanya? Kalau masalah sifat, masalah mengalir suara dan yang sebagainya nanti kita perinci di sifat. Yang jelas kita merasakan dulu nih sudah tepat makhrajnya masing-masing huruf gitu di materi makhrijul huruf ini. Coba. Baik. Sekarang Bunda Irma silakan. Baik, Ustaz. Bismillah. A, I, U, A. Ha, hi, hu, ah. A, I, U, A. Huruf hamzah dulu. A. A. A, hi, hu, ah. Terus? Lanjut, Ustaz. Ya. Kha, si, su, ah. Gha, ri, u, al. Iya. Oke. Sekarang Bunda Yanti. Tapi sambil disebut makhrajnya. Misalkan pangkal tenggorokan. Tengah tenggorokan.
ujung tenggorokan. Silakan supaya Ya. Saya berlatih tadi tidak. menghafal. Pangkal Ya. tenggorokan. A, I, U, A. Ha, hi, hu. Ha, hi, ha, hi, hu, ah. Mm-mm. Tengah tenggorokan. Terus? A, A, I, U, A. Ha, hi, hu, ah. Ujung Mm-mm. tenggorokan. Ho, hi, hu, ah. Ro, ri, ru, ar. Ya, ya sudah tepat makhrajnya. Baik, lanjut Bunda Ade. Pangkal tenggorokan. A, I, U, A. Mm-mm. Ha, hi, hu, ah. Tengah tenggorokan. A, I, O, A. Ha, hi, hu, ah. Sambil dibuka mulutnya huruf ain a ai ru a. Nah, A, I, A. Ha, hi, ah. Terus Ujung tenggorokan. Kho, hi, hu, ah. Ro, ri, ru, ar. baik. Pak Burhan silakan. Pangkal tenggorokan. A, I, U, A. Mm-mm. Hi, hu, ah. Terus Tengah tenggorokan. A, I, U, A. betul Ha, betul tengahnya hi, hu. di apa namanya ditekan sedikit, Pak Burhan, tengah-tengah tenggorokannya a ai au a. Nah, A, Oh, A, A, oh. A, I, U, A. Ah, Ha, hi. jangan ada huruf ang ya, Pak Burhan ya. Jangan ada huruf ang, jangan anga, nga. Hati-hati. Langsung tekan sekali tengah tenggorokan, langsung keluarkan suaranya. A, ai, au, a. Ya. A, 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 I, U, A. Itu masih di bawah, taikin dikit. A, a. Nah, A, 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 mm-mm. A, Nah, sekali lagi. A, ai, A, au, a. A, A. Nah, A, A. Bentar, bentar. Lurus, suaranya lurus dari aljauh, dari tenggorokan. A, I, au, a. Tuh. A, 15 menit. A, I, U, A. Terus H, huruf H. Ha, ha, hi, hu, ah. Nah, sudah lumayan. Huruf Kho. Ho, hi, hu, ah. Akh. Ho, Nah, akh. ho, ho, hi, hu, ah. Mm-mm. Bunda, untuk suaranya mohon dikondisikan dulu yang ini ya, yang apa Bu namanya? Nirma. Siap. Lanjut. Pak Burhan diulang kho-nya, Pak. Ho, ho, hi, hu, ah. Ada sedikit ngorok sedikit tapi kho khi khu ah. Nah, Ho, ho, hi, hu, ah. di khu-nya belum. Khu ah Hu, ah. ah. Ah, Nah, ujung ujung tenggorokan tuh kerasa. Kalau lagi puasa oh, memang agak ah, perih ya teman-teman kalau kho. ah, Ah. Nah, ah. Ho, ho, hi, hu, ah. nah, masih tapi ah. Ah. Ho, ho, Mm-mm. hi, hu, ah. Nah, di ahnya masih masih terus harus ditingkatkan Pak Burhan. Nanti nggak Ah, apa-apa, kita pelan-pelan kita latih. baik, Ustaz. Huruf lainnya, Ho, ho, huruf ho, huruf lainnya Pak Burhan.
huruf go-nya. Khohihuah. Ghogiru'al. Nah, Khohihuah. masih mirip dengan Oh. kho ya. Huruf ghain. Go Ghogiru'al. Khohihuah. Al. Oh. Ah. Al. Khohihuah. Nah, baik, nggak apa-apa Pak Burhan. Huruf ghainnya masih mirip sama kho, tapi nanti kita latih di voice note, ya. Karena apa namanya supaya sampai insya Allah mudah-mudahan sampai lulus hurufnya. Baik, Makasih, Ustaz. barakallah. Kak Giska silakan. Pangkal tenggorokan a i u a ha hi hu ah. Tengah tenggorokan ha hi u a ha Hati-hati, hi Giska, tidak ai au tidak ai au tapi lurus ai au. a i a hi hu a Au. um Terus a ha hi hu ah panjangkan dulu sukunnya ah ha coba. ha hi hu ah. Ujung tenggorokan Ya. hi hu ah Ya. Ghaliru al Mengalir al. Ghaliru al. Nggak apa-apa. Nanti untuk mengalir suaranya kita latih di sifatul huruf. Baik. Ada lagi Bunda siapa yang belum? Sudah ya semuanya ya. Nah itu untuk tenggorokan. Untuk al-halaq, makhraj al-halaq. Ya. Dirasakan betul-betul kalau misalkan ketika latihan itu ujung tenggorokan itu di mana sudah ada di otak letaknya terus dikeluarkan dalam bentuk huruf gitu ya. Di apa namanya? Nanti kalau sudah merasakan seperti itu, jadi kita ketika baca Quran tuh otak tuh sambil main si makhrajnya gitu. Kebayang gitu ya. Terus yang ketiga al-lisan, makhraj umumnya al-lisan. Adapun makhraj khususnya itu hurufnya ada 18, namun nanti makhraj khususnya ada 10. Makhraj rinciannya ada 10. Ya, hurufnya ada 18. Nah, untuk lidah terbagi ke dalam 3 juga. Ya, 3 mohon maaf terbagi ke dalam 4 bagian. Rincian. Yang 4 betul 4 pulau lah ya. Pangkal lidah, tengah lidah, ujung lidah, dan tepi lidah. Nah, tepi lidah tuh ini. Tepi lidah tuh ini. Aqsal lisan, pangkal lidah ada 2 huruf, qaf dan kaf. Tengah lidah ada 2 makhraj ya, mohon maaf. Ada 2 makhraj. Makhraj pertama untuk huruf qaf, untuk huruf kaf. Tengah lidah ada 1 makhraj saja, yaitu untuk huruf jim, shin, dan ya. Ujung lidah ada 5 makhraj nih, banyak ujung lidah. Karena untuk huruf to, da, ta, untuk huruf so, da, sa, untuk huruf lo, za, sa, untuk huruf lam, untuk huruf ro, untuk huruf nun itu 5 makhraj. Ya. Terus tepi lidah ada 2 makhraj, yaitu untuk huruf lam dan untuk huruf dod. Nah, jadi 2 tambah 1 jadi 3, tambah 5 jadi 10, tambah tepi lidah 2 tambah 1 jadi 3, tambah 5 jadi apa namanya 8, tambah 2 jadi 10 gitu ya. Aduh, sudah nggak bisa ngitung ini. Sudah pengen es buah. Baik, kita lanjut ke rincian makhrajnya. Dibagi ke dalam 10 rincian makhraj. Yang pertama huruf qaf. Huruf qaf. Jadi tepi lidah itu ada 2 makhraj. Makhraj huruf qaf yang pertama, mohon maaf bukan tepi lidah, pangkal lidah. Pangkal lidah itu ada huruf 2 makhraj. Ya, makhraj yang pertama huruf qaf, yang makhraj yang kedua huruf kaf. Jadi makhraj huruf qaf dan kaf itu beda.
Gitu ya, meskipun sama-sama pangkal lidah, tapi secara rinciannya beda. Gitu, secara rinciannya beda. Untuk huruf qaf ya, keluar dari pangkal lidah yang terangkat dan menempel ke atas langit-langit mulut bagian yang lunak. Sedangkan untuk huruf kaf, pangkal lidah bersentuhan dengan langit-langit mulut di antara langit-langit lunak dan keras. Tuh, ini. Lihat, perhatikan gambarnya. Ini teman-teman sekaligus nanti untuk mengajarkan juga ya supaya kenapa sebetulnya ini kan teman-teman kan sudah tahu ya tentang makharijul huruf, tapi harapan saya dengan saya mengajarkan rinci, teman-teman bisa ada gambaran gimana cara mengajarkan bukunya gitu ya, sehingga bukunya bisa bermanfaat untuk mengajarkan kembali gitu. Meskipun sebetulnya ini materi terus diulang-ulang ya, baik di TikTok dan di yang lainnya. Tapi kan kalau pakai buku saya kan baru ini ya teman-teman. Nah lihat, untuk huruf qaf ini cenderung pangkal lidah, kan ini pangkal lidah nih. Nah untuk huruf qaf di bagian dalam, untuk huruf kaf agak keluar sedikit di pangkal lidahnya, tapi masih pangkal lidah dua-duanya. Ya. Nah untuk huruf qaf ini kan ada daging lunak nih di sini ya, ada daging lunak. Nah ada daging lunak. Ini nempelnya ke sini, pangkal lidah nempelnya ke sini. Ya, daging lunak ini. Nah, makanya cenderung mudah diatur karena fleksibel ya. Ko, ti, u, elko. Ko, ti, u, elko. Tuh, ya di sini. Sedangkan untuk huruf kaf, makhraj yang kedua dari pangkal lidah itu agak ke depan sedikit tuh. Ini kan tadi untuk huruf kaf di sini. Untuk huruf kaf di sini. Yang ini kan ada langit-langit yang keras tulang nih. Nah, sebagian ke langit-langit yang keras, sebagian lagi ke langit-langit yang lunak. Itu untuk huruf kaf. Antara langit lunak dan keras tuh. Kaki ku ak. Tapi lebih banyak ke yang kerasnya. Kaki ku ak. Gitu ya. Nah, saya contohkan dulu. Nanti latihannya gini teman-teman. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit lunak. Latihan qotiqu alqu. Untuk huruf kaf, pangkal lidah yang bertemu dengan langit-langit lunak dan keras. Kakiku ak. Nah, gitu. Sekalian latihan menghafal juga. Mumpung bukunya belum sampai, jadi susah nyonteknya gitu ya. Baik, silakan Giska dulu. Huruf qaf, makhrajnya dan latihannya. Huruf qaf keluar dari pangkal lidah yang terangkat dan menempel ke langit-langit lunak. Terus? Qotiqu Qotiqu ak. Terus huruf kaf keluar dari pangkal lidah yang menempel dengan langit-langit bagian keras dan lunak. Latihannya kaki ku ak. Iya. Baik, lanjut. Bunda Irma. Huruf qaf makhrajnya pangkal lidah keluar dan menempel di langit-langit yang lunak. Qiqu aqo. Huruf kaf pangkal lidah keluar menempel ke langit-langit keras dan lunak, tapi lebih ke yang keras. Kakiku ak. Baik. Bunda Yanti silakan. Huruf qaf. Ustaz nggak ada nih, ntar dulu Ustaz. Bersalin dulu.
Oh, bisa nyontek ya. Huruf Qaf keluar, Mm-mm. yang bisa nyontek Ustaz. Pangkal lidah keluar dan menempel di langit-langit yang lunak. Qaf ya Mm-mm. Ustaz. Ko, ki, ku, ako. Ka, Terus pangkal lidah keluar dan menempel di langit-langit yang antara yang keras dan lunak. Ka, ki, ku, ak. mm. Terus Bunda Pak Burhan silakan. Mahroj huruf Qaf keluar dari pangkal lidah yang menempel pada langit-langit yang lunak. Mm. Kokiku ak, Ako. kokiku ak. Mm-mm. Huruf Terus K, huruf K. mahrojnya adalah pangkal lidah yang menempel pada langit-langit lunak dan keras, namun lebih ke lunak. Mm. Kakiku Lebih ke mana, ak Pak? ke keras, Namun lebih ke mana tadi? Ke keras ya. Mm-mm. lebih ke keras. Keras. Contoh? Kakiku Contohnya ak, lagi, Pak. Apa loh? Coba contohkan lagi. Keras nggak? kakiku ak. Iya, baik. Oke. Eh, untuk presentasi contohnya 3 orang dulu ya tadi ya. Nanti yang sisanya kita di huruf selanjutnya. Nah, itu untuk pangkal lidah. Jadi pangkal lidah ada 2 makhraj, A dan B ya. Pangkal lidah ada huruf qaf dan kaf. Nah, ada 2 makhraj. Yang ketiga, yang C ada tengah lidah ya, masuk ke tengah lidah. Tengah lidah ini ada 1 makhraj saja, tapi untuk 3 huruf, jadi sama ya. Jim, shin, dan ya keluar dari tengah-tengah lidah yang mengarah ke langit-langit mulut. Untuk huruf J, untuk huruf jim menempel. Untuk huruf shin, tengah lidah mengarah ke langit-langit mulut. Untuk huruf ya, tengah lidah mengarah ke langit-langit mulut. Adapun untuk huruf jim menempel di sini perbandingannya. Ini huruf jim. Jim menempel ke langit-langit mulut. Ya. Aj tuh aj. Kalau tidak ada kolkolah jadi aj, nempel aj. Nah, untuk huruf shin tengah lidah tapi cuma mengarah saja. Ash. No, tidak nempel. Dan untuk huruf apa juga gitu. Ai hanya mengarah saja. Ai di sini. Yang jim nempel. Nah, latihannya huruf ja ya tengah lidah yang menempel ke langit-langit mulut. Jaji ju aje. Huruf shin tengah-tengah lidah yang mengarah ke langit-langit mulut. Syashi su ash. Huruf ya tengah-tengah lidah yang mengarah ke langit-langit mulut. Ya yi yu ai. Nah, silakan yang belum tadi Bunda Yanti ya. Bunda siapa? Yang Bunda belum di huruf qaf. Bunda Toti. Tuti ya, Toti. Ade. Silakan. Esther. Mm-mm. Huruf jim makhrajnya yaitu tengah lidah menempel pada langit-langit mulut. Mm-mm. Contohnya ja, ji, ju, aj. Mm-mm. Huruf shin makhrajnya tengah lidah mengarah pada langit-langit mulut. Contohnya sya, shi, shu, ash. Huruf ya makhrajnya tengah lidah mengarah pada langit-langit mulut juga seperti shin. Contohnya ya, yi, yu, ai. Iya. Baik. Terus yang belum Bunda Ade ya. Silakan. Bunda Ade, huruf jim, shin, dan ya. Huruf jim keluar dari tengah-tengah lidah yang menempel pada langit-langit mulut. Mm-mm.
Contohnya. Contohnya jaji juaj. Huruf shin tengah lidah yang mengarah ke apa sih? Langit-langit mulut ya. Iya. Ya, mulut ya. Contohnya ashisu ash. Huruf ya keluar dari tengah lidah yang mengarah ke mulut. Ya, ai. Baik. Ada lagi yang belum tadi di huruf kaf? Sudah semua ya? Nah, nanti yang lain di huruf berikutnya. Tukeran ya. Nah, itu untuk huruf jim, huruf shin, dan huruf ya. Jadi huruf jim itu akan tidak tertukar dengan huruf za apabila kita betul-betul mendalami makhrajnya gitu ya. Karena huruf za itu kan di ujung lidah. Z, tuh. Sedangkan huruf jim kan di tengah-tengah lidah. Aj, tuh. Begitu juga huruf shin tidak akan tertukar dengan huruf sin. Jadi sya tidak akan dengan huruf sa karena beda. Kalau huruf sa di ujung, kalau huruf shin di tengah, gitu ya. Nah, berikutnya ada huruf bod. Ini satu makhraj, ya, tapi sudah pindah ke tepi lidah atau sisi lidah. Tadi kan tengah lidah. Di sisi lidah ada huruf bod keluar dari tepi atau sisi lidah bagian kiri atau kanan. Boleh bagian kiri atau kanan, ya. Atau juga keduanya dengan menekan gigi geraham atas. Nih, teman-teman lihat ini di gambarnya. Ini adalah gigi geraham atas. Ya, gigi geraham atas. Ya, kalau kita belajar biologi kan ini gigi geraham, ini gigi taring. Ini gigi apa namanya? Seri ya. Gigi susu itu yang mana ya, teman-teman? Yang ini belakang ya. Gigi susu kalau nggak salah. Nah, belakang. ya. Nah, berarti di sini gigi geraham di sini. Nah, si lidah itu kita tekan ke sini. Yang biru ini menekan lidah tuh, yang biru. Yang kuning ini menempelkan lidah. Jadi ujungnya menempel, pinggirnya menekan untuk huruf bod. Nah, jadi di sini si lidah tuh di sini. Apa tepinya menempel, ujungnya menempel, pinggirnya menekan. Ya, latihannya bo, bui, bu, bo, ya. Jadi mulut bibir nggak usah ikut campur karena bukan makhraj bibir, tapi makhraj lidah. Tidak bo, ya tidak bo. Tapi bo, bui. Meskipun kasroh dia nempel dulu, nekan dulu ke gigi. Nah, bui, tuh. Bu, gitu. Ini harus satu-satu nih huruf bod karena ada yang mirip dengan huruf bo. Gitu. Kita satu-satu aja ya. Caranya gini, huruf bod keluar dari tepi atau sisi lidah bagian kiri atau kanan atau juga keduanya dengan menekan gigi geraham atas. Nah, gitu apa namanya penjelasannya. Jadi kita keluarkan dulu penjelasannya supaya kita ngeh dengan apa yang kita ucapkan di huruf bod gitu. Silakan, saya mulai dari yang dilihat kelihatan di layar saja. Giska dulu silakan. Huruf bod. Huruf do keluar dari tepi sisi lidah bagian kiri atau kanan atau juga keduanya dengan menekan gigi geraham atas. Latihannya Coba latihan. bo, di, du, ob. Jangan mulutnya jangan monyong, jangan bo, tapi bo. Nah, sekali lagi latihannya, guys. Ketika kasroh nempel dulu. Boy. Bo, di, du, ad.
Itu sudah lumayan ininya apa makhrajnya, tinggal disempurnakan dengan sifat istitolah nanti. Baik. Lanjut Bunda Irma. Huruf dot makhrajnya keluar dari tepi sisi lidah bagian kiri atau kanan atau keduanya dengan menekan gusi geraham atas. Do, di, do, di, du, am. Sekali lagi. Do, di, du, am. Bunda Irma itu yang menekannya kiri atau kanan atau dua-duanya? Kanan, Ustaz. Do, kanan ya. Bo. Iya. Boleh. do. Coba sekali lagi latihannya. Do, di, du, am. Baik. Bunda Yanti silakan. Huruf dot keluar dari sisi lidah kiri atau kanan atau keduanya dengan menekan geraham paling atas. Do, di, du, au. Iya, itu sudah nempel makhrajnya. Tinggal disempurnakan dengan istitolahnya nanti ketika kita bicara sifat ya. Lanjut, Bunda Toti. Huruf do makhrajnya itu keluar dari tepi lidah, bisa bagian kiri atau kanan, bisa juga dengan keduanya, dengan menekan gigi geraham atas. Contohnya, bobi, bu, au. Ya, bagus. Terus Bunda Ade. Huruf dot keluar dari tepi atau sisi lidah bagian kiri atau kanan atau juga keduanya dengan menekan gigi geraham atas. Contohnya do, di, du, au. Baik. Bagus. Itu Bunda Ade yang menempel gigi lidah sebelah kanan atau kiri? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, nggak apa-apa. Dua-duanya. Saya juga dua-duanya kalau menyebutin huruf bod. Ada yang menyebutkan huruf bod lebih gampang di kanan. Ada yang lebih gampang di kiri. Gitu ya. Ada yang lebih gampang dua-duanya. Asalkan jangan ujungnya doang. Lebih gampang dua-duanya kalau menurut saya ya. Gitu. Asal jangan ujungnya doang. Itu da berarti bukan bo. Walado, nah itu da yang dipaksain jadi do, jadi walado misalkan. Beda ya teman-teman antara walabo dengan walado. Mana yang betul, yang pertama atau yang kedua? Walabo atau walado? Pertama, Ustaz. Pertama ya. Karena itu untuk yang kedua untuk huruf da yang didokkan. Da yang didokkan. Da yang diokkan gitu. Jadi kurang pantas gitu karena tidak do di du tapi bo boy bu. Gitu. Insya Allah nanti di huruf bodnya di kalimat Qur'aniyahnya lebih diperhatikan lagi. Baik. Karena boleh jadi seseorang bisa kalau satu huruf, tapi kalau sudah gabung dengan huruf lain, itu kan latihannya ketika digabung dengan huruf lain. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Sebelumnya sampai huruf bod dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya untuk huruf lam dan sebagainya. Alhamdulillah nih bukunya sudah ada. Kelihatan nggak? Mana Ustaz contohnya, Ustaz? Ini bukunya sudah ada. Nah ini mudah-mudahan kelihatan. Sama kayak di PDF-nya. Sama kayak di ini. Di ini sama. Ini kita langsung kirim insya Allah di sore ini ke rumah masing-masing.
Kalau untuk yang dekat silakan diambil ya, seperti Giska. Karena jauhan JNE daripada rumah Giska dari sini. Gitu. Tapi ini sesuai dengan yang saya duga, ini apa namanya, terlihat tulisannya kekecilan. Terlihat tulisannya kekecilan, tapi masih bisa terlihat teman-teman. Jadi saya mohon maaf sekali lagi untuk apa namanya, karena saya inginnya dicetak dengan A5, tapi ternyata A5 kekecilan gitu. Harusnya dicetak yang lebih besar lagi. Mudah-mudahan nanti kita bisa cetak lagi untuk versi yang lebih besarnya gitu ya. Sehingga ini untuk bahan pembelajaran nggak apa-apa sih teman-teman sekalian, di apa namanya, dimanfaatkan bisa gitu. Karena tapi memang hurufnya agak kekecilan aja gitu. Padahal huruf di bahan mentahnya kan sudah gede-gede seperti ini, tapi pas dicetak di percetakan ini jadi kecil. Tapi masih bisa dilihat, masih bisa dinikmati insya Allah. Gitu. Insya Allah segera dikirim ya. Tapi kalau gambar-gambarnya apa namanya, kelihatan, gambar-gambarnya kelihatan. Tapi sebagai bonus untuk peserta di apa namanya, di kelas ini, saya kasih bukunya, saya kasih PDF-nya juga apabila nanti mau mengajarkan di PDF ya. Nah, saya kasih bukunya, saya kasih PDF-nya juga supaya nanti bisa dipresentasikan kalau teman-teman mau buka kelas juga gitu bukunya. PDF-nya yang ini, nanti kalau yang kemarin belum apa namanya, belum yang terbaru. Kalau ini sudah yang terbaru, jadi PDF-nya nanti saya kasih yang ini, gitu. Baik, ada yang perlu ditanyakan teman-teman terkait dengan huruf sampai huruf dhad dulu. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan di huruf lam. Karena secara otomatis ini Zoom-nya akan berakhir ketika jam 3 gitu. Silakan, apakah ada pertanyaan atau lain-lainnya, silakan. Ustaz, kalau huruf to itu yang benar to atau to, atau kita ada kebuka sedikit atau kayak to, kan ada yang mengajarkan gitu. To atau to atau to itu. Yang betul yang mana, Ustaz? Yang sebetulnya untuk kalau dilihat dari sifat, dia memang itbaq dan isti'la ya Bunda ya. Jadi dia tidak terlalu terbuka seperti huruf ba, misalnya ba terbuka. Tapi huruf po itu menumpukan di tengah suaranya. Po, po gitu ya. Tidak, kalau terlalu terbuka dia jadi tipis, jadi khawatir jadi ta gitu ya, ta, tapi po, tapi tidak monyong, tidak po, tidak. Po, sirotol, tuh, sirotol, pu, gitu. Nanti di sesaat lagi akan ada latihan huruf to ya. Kita coba lihat huruf to-nya Bunda Toti yang mana gitu nanti. Baik. Ya, itu saja. Ada lagi? Silakan pertanyaan lain sebelum kita tutup. Cukup ya insya Allah. Terima kasih atas kehadirannya di materi ini. Insya Allah nanti tetap ada soal ya teman-teman sampai huruf dhad saja. Ya, tapi untuk melatih dari kita punya pemahaman, mudah-mudahan sih kita bisa mengisi soalnya dengan tanpa melihat buku gitu ya. Tapi khawatirnya nilainya kecil gitu ya kalau iya, jadi dilema gitu. Aku belum hafal, Ustaz. Iya, makanya kita kayaknya kurang yakin dengan diri kita sendiri. Gitu kalau dengan hafalan gitu ya. Nah, nanti setelah kepala 5 ini. iya, betul. Dengan kalau offline hadirnya, mungkin nggak bisa nyontek. Iya, betul ya. Dengan hadirnya di sini berarti itu sudah luar biasa sih menurut saya ya. Makanya saya juga tidak mensyaratkan harus nggak boleh lihat buku, nggak boleh. Itu apa namanya, kan nanti juga kita ngajarkan sambil lihat buku juga gitu ya teman-teman. Asal pemahamannya benar saja gitu. Asal paham apa yang kita ucapkan dengan melihat buku tersebut gitu.
Baik, cukup Nggak insya pede, Allah kita Ustaz. akhiri pertemuan sore hari ini. Ya betul. Kita akhiri pertemuan sore hari ini. Insya Allah kita bertemu di hari Senin dengan lanjutan dari apa namanya makharijul huruf. Nah, targetnya selesai di hari Senin dan kita akan lanjutkan untuk soal besok ada dan hari Sabtu Minggu silakan dimaksimalkan untuk setoran bagi yang lulus sampai huruf berarti sampai huruf ain dan huruf kho dan huruf wo ya untuk besok. Jadi sampai hari Senin hurufnya sampai huruf kho dan huruf ghain. Gitu. Insya Allah huruf kho dan huruf ghain latihannya dikirim besok sama soalnya. Insya Allah. Ya, Ustaz. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama teman-teman. Terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Syukran Ustaz. Baik ya. Mohon keluar ya. Pamit ibu-ibu ya Ustaz. Pamit Bunda Ustaz. Izin keluar Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.